Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fiatania Karis dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia, akan menjelaskan tentang hasil analisis pemerolehan bahasa pada anak usia 5-7 tahun. Jadi jangan skip videonya ya teman-teman. Nah, dalam pemerolehan bahasa pada anak, ada juga yang disebut dengan bahasa ibu atau bahasa pertama. Maksudnya bahasa pertama ini apa sih? Jadi maksudnya adalah bahasa yang semenjak ia lahir, sudah secara natural ia peroleh dengan faktor-faktor yang mendukung. Jadi dari faktor keluarga, dari faktor lingkungan, jadi bahasa yang berkembang di lingkungan terdekatnya, seperti itu. Ada juga pemerolehan bahasa kedua. Jadi maksudnya dari pemerolehan bahasa kedua ini adalah bahasa yang diperoleh si anak setelah ia memperoleh bahasa pertama dengan baik. Jadi biasanya juga bahasa kedua ini digunakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Jadi tidak selalu digunakan oleh si anak gitu. Jadi contohnya seperti si anak ini menggunakan bahasa pertamanya itu adalah bahasa Sunda, dan kemudian bahasa keduanya ini adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Sunda yang biasanya digunakan sehari-hari ia gunakan secara sering gitu. Jadi hampir semua kegiatan ia gunakan dengan bahasa Sunda bila bertemu teman-temannya, keluarganya, dan juga masyarakat yang lain yang ada di sekitar lingkungannya. Tapi di bahasa yang kedua ini, ia menggunakannya hanya dalam kondisi-kondisi yang formal. Ia menggunakan bahasa Indonesia hanya dalam pertemuan di kelas ataupun juga pertemuan-pertemuan di forum seperti forum-forum resmi itu contohnya salah satunya adalah kelas belajar. Seperti itu. Kita akan lanjut ke bagian analisis pemerolehan bahasa pada anak usia 5 tahun sampai 7 tahun. Nah, kebetulan anak yang saya wawancara ini adalah anak berusia 5 tahun. Selanjutnya biodata lengkapnya nanti saya akan tampilkan di layar. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak ini? Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak ini ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga ataupun juga faktor dari orang tua. Pemerolehan bahasa pada anak di faktor yang pertama ini sangatlah erat ya hubungannya, karena kan dari semenjak ia lahir pasti bahasa-bahasa yang ia dengar itu adalah dari orang tuanya ataupun juga dari lingkungan keluarganya sendiri. Maka pemerolehan bahasa pada anak ini sangat erat hubungannya dengan faktor yang pertama, yaitu faktor orang tua dan juga faktor keluarga. Yang kedua ini adalah faktor lingkungan. Nah, saat ia mulai bisa menyesuaikan dirinya dengan kondisi sosial di masyarakat, maka ia pun juga akan menyerap bahasa-bahasa yang ada di lingkungannya itu. Misal ia bertempat tinggal di lingkungan yang semua warganya dominan menggunakan bahasa Sunda, maka nantinya pun ia akan memperoleh bahasa Sunda sebagai bahasa pertama atau bahasa sehari-harinya. Nah, yang ketiga ini ada bahasa sesuai dengan kemampuan individu. Maksudnya adalah kemampuan individu di sini ia mungkin bisa memperoleh bahasa dari kemampuan ia berpikir. Jadi ia akan mulai mencari bahasa kedua ataupun juga bahasa ketiga, yaitu bahasa asing yang ia coba untuk dipelajari gitu, untuk ia kuasai. Jadi di faktor yang ketiga ini, menurut dengan kemampuan individu itu sendiri, ia bisa memperoleh bahasa dengan cara ia mempelajari bahasa tersebut, seperti itu. Ini di video dulu ya. Sebelumnya aku mau tanya, ini namanya siapa? Debbie. Nama aslinya? Nama panjangnya? Zakira Fatani. Zakira Fatani. Oh, Zakira Fatani. Dipanggilnya apa? Debbie. Debbie apa Debon? Debbie. Aku mau tanya ya, kalau sehari-hari Debbie suka main sama siapa aja? Adita. Poppy. Terus? Olga. Biasanya kalau main suka ngapain aja mainnya? Terus habis ucing jongkok? Tadi permainannya apa aja yang suka dimainin? Cing jongkok. Iya, terus? Kena
Nenek kebayang. Masak seafood. Masak-masakan. Biasanya masak apa? Yang paling suka masak apa? Sambal. Sambal. Pakai sambal emang. Pedes dong. Kalau tadi nenek kebayang gimana lagunya? Ada lagunya nggak? Aku mau tahu. Tidak. Nggak ada lagi. Ya nggak ada lagi. Coba kalau mama suruh pulang suka kayak gimana ngomongnya? Dek, suruh pulang dek. Oh, suruh mandi. Suruh makan. Kalau jam segini biasanya apa? Main, apa makan, apa tidur? Ini bentar lagi jam 12. Bentar lagi jam 12 disuruh pulang ngapain? Makan. Disuruh makan dulu. Habis makan? Habis makan tidur. Kalau di rumah Debbie dipanggilnya apa? Dede atau teteh apa kakak? Baby. Teteh, dipanggilnya teteh Debbie. Kakak. Bilangnya teteh aja. Di rumah ada siapa aja? Terus Ada mbak. Mama terus Ada mbak. Mbah sama Kakak. Kakak Dila sama Pak Ing ya? Kakak Pak Ing gitu. Oh ya udah. Makasih ya. Jadi saya dapat menyimpulkan dari hasil wawancara yang ada dalam video tersebut bahwa si anak mampu menjelaskan namanya dengan baik dan juga ia mampu mengingat nama teman-temannya. Ia juga dapat menceritakan kegiatan sehari-harinya itu apa saja. Pemerolehan bahasa pada anak usia 5 tahun itu sudah terbilang cukup banyak pembendaharaan katanya karena ia mampu menceritakan banyak hal gitu ya dalam video tersebut. Nah, tadi juga ia sempat menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Sunda atau juga bahasa ibu yang ia gunakan sehari-hari. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bahasa pertama pada si anak itu adalah bahasa Sunda dan juga ia menggunakan bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia. Di sini ada yang namanya fenomena bahasa antara. Dimaksudkan dengan fenomena bahasa antara ini adalah penggunaan dua bahasa pertama dan juga bahasa kedua dalam satu waktu dengan cara dicampurkan gitu. Maksudnya adalah dimana seperti pada contoh kasus yang sudah ada di dalam wawancara tadi bahwa si anak menggunakan bahasa pertama dan juga bahasa keduanya yaitu bahasa Sunda dan juga bahasa Indonesia dalam satu waktu digunakan secara bersamaan gitu. Jadi itu bukanlah kesalahan, melainkan itu adalah suatu proses dalam pemerolehan bahasa pada anak atau juga pada seorang individu di mana ia mulai memperoleh bahasa pertama dan bahasa keduanya. Jadi fenomena bahasa antara ini bukanlah suatu kesalahan, melainkan itu adalah sebuah proses seperti itu.